siang. Boleh diperkenalkan dirinya? Perkenalkan nama saya Jack Lago, bisa dipanggil Jack. Oke Mas Jack. Perkenalkan Mas Jack, nama saya Arvidio, bisa dipanggil Mas Arvidio atau Kak Arvidio. Namanya Mas Jack aja. Baik, Mas Jack ini umur berapa ya kalau boleh tahu? Umur 20 sekarang. 20. Kesibukannya apa ya kalau boleh tahu? Ya, kesibukannya kampus, kos. Kampus kos. Ya. Baik. Kalau ke kampus biasanya naik apa ya Mas Jack ini? Kadang jalan kaki, kadang pakai motor, sepeda motor. Oh, baik. Baik Mas Jack, dalam sesi konseling ini saya akan memberikan waktu antara 5 menit sampai 15 menit ya Mas Jack, agar kita tidak terlalu lama melakukan sesi konseling hari ini. Berikutnya ada 3 hal yang harus diperhatikan Mas Jack. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mas Jack itu bisa berbicara bebas lah, tanpa ada privasi yang saya sebarkan kepada orang lain. Yang kedua itu keterbukaan. Nah Mas Jack ini bisa mengeluarkan permasalahan yang ada di dalam Mas Jack ini tanpa ada paksaan dari saya ataupun orang lain. Nah yang ketiga itu asas sukarelaan. Nah, Mas Jack ini secara sukarela menceritakan kepada saya tentang permasalahan yang Mas Jack alami. Bagaimana kabarnya Mas Jack hari ini? Tidak baik, saya merasa enggak. Saya senang melihat Mas Jack jujur tentang perasaannya. Saya di sini untuk mendengarkan dan membantu apa yang ingin Mas Jack bicarakan hari ini. Saya baru saja dapat nilai ujian dari matematika, jelek sekali. Saya merasa salah dan benar-benar bodoh. Mungkin saya nggak cocok sekolah tinggi. Mas Jack kecewa karena hasilnya tidak seperti yang Mas Jack harapkan ya, dan itu membuat Masnya mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Ya, saya merasa gagal dan pesimis banget sekarang. Boleh saya tahu apa yang Mas pikirkan saat pertama kali melihat nilai itu? Saya langsung merasa semua usaha saya sia-sia. Teman-teman saya bisa. Saya nggak mungkin, saya emang raksasa pindah mereka. Saya mengerti Masnya merasa tidak percaya, tapi mari kita lihat lebih dalam ya. Sebelum ujian, apa saja usaha yang Masnya lakukan? Saya belajar setiap malam selama seminggu, bahkan ikut bagaimana belajar, tapi tetap aja hasilnya segitu. Dari yang Masnya ceritakan, saya justru melihat Masnya adalah orang yang bekerja keras, bukan orang yang gagal. Masnya bisa bertahan dalam situasi sulit, dan itu adalah kekuatan. Boleh saya tawarkan cara pandang yang berbeda terhadap situasi ini? Boleh. Bagaimana kalau kita lihat ini bukan sebagai hasil akhir, tapi sebagai petunjuk awal tentang bagaimana Masnya belajar, bukan tentang siapa Masnya tidak pintar, tapi mungkin salah strategi belajar Masnya yang belum cocok untuk belajar ini. Bukankah orang yang menyadari apa yang belum berhasil justru sedang membuka pintu untuk perbaikan? Jadi maksudmu menilai bukan cerminan diri saya sepenuhnya.
Betul. Nilai hanyalah salah satu indikator, tapi usaha, ketekunan, dan kemauan masnya ini adalah jauh lebih penting dan kuat untuk masnya di masa depan. Coba bayangkan kalau masnya bisa mengubah strategi belajar, misalnya dengan belajar bersama teman, membuat ringkasan visual, atau belajar lebih awal, apa yang mungkin terjadi di ujian-ujian selanjutnya. Mungkin saya bisa lebih paham dan tidak seburu-buru. Dan jika itu jadi lagi, bukankah ini jadi proses pembelajaran yang sangat berarti bagi masnya? Iya, juga saya jadi merasa ada harapan lagi. Saya senang masnya mulai melihat ada harapan untuk ke depan. Bagaimana kalau kita rencanakan bersama strategi belajar yang efektif untuk masnya tentang matematika. Kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya. Saya setuju, saya mau coba lagi. Itu sikap yang sangat baik, Mas. Saya percaya bahwa masnya bisa berkembang asal terus terbuka dan mau mencoba hal-hal yang baru dan mencoba dengan strategi yang lebih tepat. Terima kasih, Mas, dalam